Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Zui Fatia Aini dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Mataram. Video kali ini akan membahas tentang PBL atau pembelajaran berbasis masalah, di mana video ini merupakan tugas akhir saya di mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampuh oleh dosen yang sama-sama kami hormati, yaitu Ibu Satuti Rahayu MPD. Apa sih PBL itu dan bagaimana cara penerapannya? Simak video ini sampai akhir. Halo teman-teman, apakah kamu tahu tentang proses pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning? Pada pembelajaran berbasis masalah, kamu secara berkelompok akan diminta untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Contohnya, masalah macet di perkotaan, air sungai yang tercemar, atau tarian daerah yang mulai dilupakan. Permasalahan yang dibahas pada pelajaran ini tidak memiliki solusi tunggal dan pasti. Jadi, setiap kelompok mungkin memiliki solusi yang berbeda-beda. Selain itu, solusi dalam pembelajaran berbasis masalah tidak harus berupa produk atau karya nyata, tidak seperti pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis masalah, kamu akan belajar secara aktif dan mandiri untuk memahami dan menganalisis suatu masalah. Dalam proses mencari solusi, kamu belajar berpikir kritis dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Kamu juga belajar bekerja sama dalam berkelompok, serta berlatih komunikasi ketika sedang menyampaikan pendapat atau mempresentasikan hasil diskusimu. Dan pada akhirnya, kamu terbiasa melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses belajar yang kamu kerjakan. Itu penting agar kemampuan bernalarmu makin berkembang. Apa saja tahapan kegiatan dalam PBL di kelas? Misalnya, di kelas IPA diajarkan topik gizi. Untuk mendalami topik gizi ini, kamu diperkenalkan masalah berikut. Makanan instan enak dan praktis, tapi sebenarnya kurang sehat. Di awal, guru akan memandu untuk menyadari adanya masalah ini dan mengapa masalah ini penting untuk dipecahkan. Setelah itu, guru akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan mungkin membagikan lembar kerja untuk membantu proses diskusi nanti. Dalam kelompok, kamu memulai dengan memahami permasalahan dan menganalisis permasalahan tersebut. Misal dengan bertanya, mengapa rasa makanan instan enak? Mengapa makanan instan tidak dikatakan sehat? Kamu kemudian melakukan penyelidikan terkait masalah tersebut. Kamu dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan membaca buku, searching di internet, atau melakukan wawancara. Informasi yang perlu diselidiki contohnya, jumlah gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, kriteria makanan yang sehat, kandungan gizi dalam makanan instan, jenis-jenis zat aditif dalam makanan instan, atau cara mengolah bahan makanan tanpa mengurangi nilai gizinya. Setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan, kamu bersama kelompokmu kemudian melakukan diskusi. Pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya kalian miliki, serta informasi baru yang sudah kalian kumpulkan, perlu diolah terlebih dahulu agar menjadi solusi yang tepat. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut, misalnya, membuat menu makanan yang sehat dan mudah dibuat, tetapi tetap enak. Itu kemudian ditulis menjadi sebuah laporan yang dipresentasikan di semua kelompok. Kelompok lainnya mungkin saja menghasilkan solusi yang berbeda. Seperti misalnya memperkenalkan berbagai jajan luar yang sehat atau mengenali dan mengatasi masalah kesehatan yang berasal dari konsumsi makanan instan yang berlebih. Lalu, guru dan kelompok lainnya dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan pada solusi yang diajukan kelompok. Nah, sekarang sudah jelas ya apa itu pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Dengan melaksanakan PBL, kamu juga berkesempatan untuk menumbuhkan sikap belajar Pancasilamu loh. Seperti penalaran kritis dan mandiri ketika memahami dan memecahkan masalah. Dan bergotong royong serta berdiskusi dalam berkelompok. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like dan komen kalian menentukan nilai saya. Bye-bye.